Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk Allah yang terus menyatakan kebaikan, kasih, dan penyertaan-Mu dalam kami menjalani hidup ini. Bahkan secara khusus Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mengadakan renungan keluarga bersama dengan anggota keluarga kami. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami satu persatu. Kami rindu merasakan kasih dan damai yang dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong, memampukan, memimpin kami untuk kami bisa memahami setiap firman Tuhan. Dan kami terus belajar untuk merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami rindu mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong untuk kami bisa memahami firman Tuhan. Dan tidak hanya mendengar, tapi kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan 19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tema renungan keluarga kita pada hari ini berjudul Berakar dalam Kasih Tuhan dan Firman-Nya. Di tengah dunia yang terus berubah, tantangan keluarga juga semakin beragam. Kesibukan pekerjaan, tuntutan sekolah anak, tekanan ekonomi, hingga derasnya pengaruh media. Paulus berdoa agar jemaat
dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh-Nya di dalam batin, supaya Kristus diam di dalam hati melalui iman. Inilah dasar pertama menghadapi tantangan masa kini. Kekuatan rohani yang mengalir dari relasi pribadi dengan Kristus, bukan sekadar kekuatan kemauan atau perencanaan manusia. Paulus melanjutkan, kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Sebuah pohon tidak akan tahan badai bila akarnya dangkal. Begitu pula keluarga. Bila akar kehidupan hanya bertumpu pada materi, status, atau rutinitas, kita mudah goyah. Kasih Kristus yang rela berkorban, mengampuni, dan menerima apa adanya adalah tanah subur, tempat iman keluarga bertumbuh. Saat suami istri saling mengasihi dengan kasih Kristus, saat anak-anak merasakan penerimaan orang tua yang bersumber dari kasih Allah, rumah tangga menjadi kokoh menghadapi tekanan. Bayangkan, sebuah pohon besar di tepi sungai. Musim kemarau panjang membuat tanah retak dan banyak pohon kecil mengering. Tetapi pohon besar itu tetap hijau, karena akarnya menembus sangat dalam, hingga mencapai aliran air di bawah tanah. Demikian juga dengan kehidupan keluarga kita. Bila kita menancapkan akar iman dalam kasih Tuhan dan memelihara diri dengan firman-Nya, kita akan tetap segar sekalipun musim kemarau, seperti masalah keuangan, kesehatan, atau relasi yang tidak baik datang menghampiri. Tanpa akar yang dalam, keluarga mudah layu. Sebaliknya, dengan akar yang kuat, kita akan tetap hidup. Bahkan bisa memberi keteduhan bagi orang lain. Paulus menyebut kasih Kristus melampaui segala pengetahuan. Artinya, melampaui logika dan perhitungan kita. Di tengah kesibukan, mari kita menyediakan waktu berdoa dan membaca firman-Nya setiap hari bersama anggota keluarga. Firman Tuhan akan menuntun kita dalam melihat masalah dengan perspektif kasih yang lebih luas. Misalnya, mendorong kita mengampuni ketika disakiti, memberi semangat ketika lemah, dan meneguhkan saat keputusan sulit harus diambil. Firman adalah kompas yang menuntun kita agar tetap di jalan kasih-Nya. Kiranya setiap rumah tangga berani menancapkan akar dalam kasih dan firman Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita dimampukan untuk saling menopang, saling mendukung, dan menjadi saksi kasih Kristus. Dimulai dari keluarga kita, lalu bagi lingkungan sekitar di mana kita tinggal. Saat badai kehidupan datang, keluarga yang berakar dalam kasih Tuhan tidak hanya bertahan, tetapi juga memancarkan damai dan pengharapan bagi dunia yang haus akan kasih sejati. Mari kita renungkan. Sudahkah akar keluarga kita menembus cukup dalam ke dalam kasih Kristus? Atau masih dangkal di permukaan kesibukan? Hari ini adalah kesempatan baru untuk meneguhkan akar itu, agar hidup kita menjadi saluran kasih dan berkat yang tak tergoyahkan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.
Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika arah hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit, dan lembah, tanganku dipegang erat. Bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika arah hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesusku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit, dan lembah, tanganku dipegang erat. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang baik, saat ini kami bersehati menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur Bapa, melalui panitia bulan keluarga, memberi kesempatan kepada kami untuk merefleksikan hubungan antar anggota keluarga, baik orang tua, anak-anak, opa, oma, dan semua saudara kami. Tuhan, kami mau belajar dan dimampukan untuk terus saling mengasihi dan mendukung satu dengan yang lainnya. Secara khusus kami berdoa untuk setiap keluarga Kristen, khususnya di GKI Perumahan Citra 1. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami,
memberkati setiap pendidikan anak-anak kami, memberkati pekerjaan atau usaha keluarga kami. Roh Kudus, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan yang memperlengkapi dan memampukan kami untuk terus bersandar dan mengandalkan firman Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Kami juga berdoa agar setiap anggota keluarga kami mau dibentuk Tuhan, agar kami semakin berakar dan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan kasih Kristus. Di tengah kesibukan, tantangan, dan pergumulan hidup yang datang silih berganti, ajar Tuhan supaya kami mau dibentuk dan belajar meresponi kasih Tuhan untuk terus belajar mengasihi dan tetap setia mengikuti dan mau memberi diri kami melayani Tuhan di dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, kiranya Tuhan mendengar dan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah kepadamu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih.